Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di mini kelas kali ini kita akan bahas tentang meningkatkan imunitas dengan gizi seimbang di sekitar kita atau peran gizi seimbang dalam, imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Oke, sebelum ke materi selengkapnya, saya akan bahas dulu kenapa sih kita bisa sakit, terutama sakit infeksi ya. Sakit itu tuh muncul karena si sistem kekebalan tubuh kita tidak mampu atau kekurangan kapasitasnya untuk melawan infeksi yang datang. Infeksi itu bisa berupa virus, bakteri, atau zat berbahaya seperti radikal bebas. Akhirnya kita sakit gitu, apakah itu batuk pilek, diare, demam, tipes, ya, dan yang lain-lain. Nah, biasanya orang nih kurang aware sama makanan, jadi kayak misalkan Covid kemarin aja ya, mereka tuh kayaknya merasa cukup dengan pakai masker, cuci tangan, terus menjaga jarak, terus, minum vitamin, udah gitu aja. Tapi kenapa sih saya tetap kena Covid, tetap sakit gitu? Nah, karena mereka menyepelein makanan gitu, makannya ya makanan sembarangan, seenaknya, nggak bergizi seimbang. Terus ada lagi misalkan kita tuh, kerja nih, kerjanya diporsir, kayak, pagi sampai begadang gitu, dan kita tuh sepanjang hari tuh kayak cuman minum kopi, makan roti, kopi, roti, kopi, roti gitu. Kita mikirnya, "Ah, yang penting makan, yang penting kenyang," gitu. Tahu-tahu tipes. Nah, itu juga karena tubuh kita kekurangan nutrisi pembentuk sistem kekebalan tubuh. Perlu teman-teman ketahui, sistem kekebalan tubuh itu terbentuk dari nutrisi, dari, makanan-makanan yang kita makan. Nanti saya jelaskan apa saja nutrisi yang berperan dalam, pembentukan sistem kekebalan tubuh. Oke, selanjutnya muncul lagi pertanyaan, apakah makanan yang bergizi itu harus mahal? Jadi, banyak yang masih berpikiran bahwa, makanan sehat itu mahal gitu ya, teman-teman. Padahal nih kita lihat, kita bandingin aja nih minuman kekinian sama buah tropis. Nah, minuman kekinian ini dia harganya dari 20.000 sampai 45.000 per cup. Terus isinya cuma lemak sama krim dan gula aja. Sedangkan buah pasar itu harganya paling 10.000 sampai 25.000 per kilo ya, teman-teman. Dan ini sumber vitamin dan mineral. Kalau kita bandingin dari harganya udah jelas banget buah lebih murah daripada minuman-minuman cup yang isinya cuman lemak sama gula aja gitu ya. Jadi, sehat itu nggak mahal sih, ke pilihan aja gitu. Dengan uang yang kita punya misalkan 20.000, apakah kita akan memilih beli, minuman yang isinya cuma lemak atau dan gula aja, atau mau dibeliin, buah gitu ya. Oke, selanjutnya fast food sama makanan rumahan atau nasi rames. Fast food ini 25.000 sampai 100.000 per porsi ya teman-teman, dan ini karakteristiknya itu tinggi kalori, lemak, dan karbohidrat. Sedangkan makanan rumahan atau nasi rames ini ya kalau di warteg kita beli cuma 15.000 sampai 20.000. Saya kalau beli makan di warteg itu nggak pernah lebih dari 20.000. Jadi satu porsi lengkap dia udah ada, nasi, sayur, lauk hewani, nabati itu 12 sampai 15.000 tiap makan gitu ya. Lanjutnya kalau kita bekal lebih hemat ya, bekal dari rumah. Dan ini tuh mengandung semuanya, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, dan serat dari, sayurannya gitu ya. Pilihan jadi kita punya uang, misalkan kita punya 25.000, apakah kita akan dibeliin ke fast food yang isinya tinggi kalori, lemak, dan karbohidrat, atau kita beli ke warteg yang cuma 15.000 tapi dia udah ada sayurnya, udah ada tahu, udah ada, lauk hewan, udah ada nasi gitu ya. Jadi sehat itu pilihan ya. Oke, selanjutnya makanan penutup, dessert cake. Ini 10 sampai 35.000 per potong. Saya pernah beli dulu red velvet cuma sepotong harganya 35.000 dan sampai sekarang tuh kayak, "Aduh, kenapa sih beli?" Gitu. Penasaran, waktu itu penasaran doang. Ini tinggi kalori, lemak, dan gula. Sedangkan rujak ya kalau kita jajan di luar itu cuma 10 ribuan aja. Terus ini adalah sumber vitamin, mineral, dan serat. Jadi kalau misalnya kita punya duit nih, 30.000 mending kita beliin rujak, dapat 3 porsi atau dessert cake yang cuma dapat 1 potong aja. Jadi saat itu pilihan. Dengan uang kita punya apakah kita akan memilih beli yang sehat atau yang enggak gitu ya, nggak harus mahal. Oke, selanjutnya 4 pilar sistem kekebalan tubuh. Jadi, ada 4 faktor yang menentukan, sistem kekebalan tubuh kita. Pertama dari nutrisi, ini sangat penting karena, sistem kekebalan tubuh itu penyusunnya itu nutrisi ya teman-teman, dari protein, vitamin, dan mineral. Jadi itu tuh bahan baku ya, bahan baku untuk, keberlangsungan sistem imun kita. Selanjutnya aktivitas fisik atau olahraga. Jadi kalau misalkan kita aktif bergerak, banyak aktivitas, itu peredaran darah lancar, akhirnya semua metabolisme dan fungsi-fungsi tubuh akan berjalan lebih lancar ketika, tubuh kita ini ya lancar gitu ya sistem peredaran darahnya. Selanjutnya dan banyak gerak ini juga bisa mengaktifasi hormon-hormon yang baik gitu ya. Jadi menunjang, pembentukan sistem kekebalan tubuh.
Selanjutnya istirahat cukup dan berkualitas. Jadi istirahat itu adalah waktu tubuh kita repair atau melakukan perbaikan-perbaikan sel, termasuk di dalamnya pembentukan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau misalkan kita kurang istirahat, ya kapan gitu tubuh kita repair-nya gitu, kapan, sistem kekebalan tubuh kita itu berbenah gitu. Jadi, kalau kita jadi kitanya gampang sakit akhirnya gitu. Oke, selanjutnya kesehatan mental atau manajemen stres. Oke, selanjutnya, nah ini nih saya jelaskan beberapa nutrisi yang berperan dalam pembentukan sistem kekebalan tubuh. Oke, pertama vitamin A ini perlindungan terhadap infeksi fungsinya. Vitamin A itu, eee, dia tuh identik sama, pigmen karotenoid. Dia warnanya ke oranye ke merah. Jadi setiap sayur dan buah yang memiliki warna oranye ke merah itu pasti mengandung vitamin A. Contohnya ada banyak ya, ada wortel, ada pepaya, pokoknya setiap, sayur dan buah yang warnanya oranye ke merah itu pasti mengandung vitamin A. Selanjutnya adalah vitamin C. Vitamin C ini fungsinya untuk merangsang pembentukan antibodi. Nah, vitamin C ini, identik sama asam. Sebenarnya nggak harus yang asam sih, cuman, kalau ada buah yang asam itu pasti mengandung vitamin C ya, teman-teman. Ada apa aja sih, ada lemon, jeruk, kemudian cabe, tomat, terus sayuran hijau juga dia ada vitamin C-nya dan yang paling tinggi itu ada di jambu biji ya, teman-teman. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E ini fungsinya untuk, antioksidan atau menangkal radikal bebas atau senyawa berbahaya. Nah, radikal bebas itu, seperti apa sih bentuknya? Jadi gini ya, nah radikal bebas atau senyawa berbahaya itu bisa, berupa kayak polusi gitu, asap knalpot, terus kayak asap-asap pembakaran itu, kalau masuk ke tubuh dia akan menjadi radikal bebas atau zat berbahaya, atau bisa juga dari radiasi logam berat seperti orang-orang yang bekerja di pabrik senjata seperti itu. Kemudian seperti, senyawa-senyawa berbahaya dalam makanan. Nah, vitamin E ini bisa, menangkal radikal bebas. Jadi semakin banyak tubuh kita mengonsumsi vitamin E, semakin banyak senyawa radikal bebas yang bisa ditangkal atau dimusnahkan oleh tubuh gitu ya. Vitamin D ini kebanyakan, sumbernya itu dari, minyak nabati. Minyak nabati itu apakah bisa minyak sayur, minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak canola, terus ada juga di alpukat, ada juga di sayur-sayuran brokoli, tapi yang paling banyak itu di minyak nabati. Nah, caranya juga kalau misalkan untuk mengoptimalkan vitamin dari minyak nabati itu, kita jangan dipanasin, minyak zaitun atau minyak, biji bunga matahari itu kalau misalnya kita campur ke makanan itu langsung dicampur aja, jangan dipakai masak gitu ya. Kalau misalkan dipakai masak, itu nanti akan mengalami oksidasi dan, manfaat, antioksidannya itu akan berkurang, bahkan hilang ya. Oke, selanjutnya vitamin B6 dan B9 ini fungsinya untuk meningkatkan produksi dan aktivitas sel imun. Jadi, singkatnya ini tuh, memperbanyak jumlah tentara kekebalan tubuh kita gitu, kalau misalkan dianalogikan ya. Nah, sebenarnya di mana aja kalau vitamin B ini lebih banyak di sumber protein. Jadi bisa di protein hewani atau, nabati seperti kacang-kacangan ya. Jadi kalau protein hewani itu kan ada, ikan, daging ayam, daging sapi, itu semua ada vitamin B-nya. Kemudian, sama biji-bijian, kacang-kacangan juga dan beberapa sayur, juga ada sayuran hijau, cuman lebih bagus aktivitasnya dari, lauk hewani ya, teman-teman. Selanjutnya zinc. Zinc ini adalah salah satu suplemen yang terkenal banget pas lagi Covid ya. Sebenarnya zinc itu fungsinya apa sih? Zinc itu fungsinya untuk meningkatkan respon imun dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi sih simpelnya gini, kalau misalkan kita, terkena infeksi, ini tubuh kita ini atau sistem kekebalan tubuh kita ini akan lebih cepat merespon, infeksi tersebut, lebih cepat dilawan dan kalaupun kita sakit, kita akan lebih cepat sembuhnya kalau misalkan, asupan zinc kita terpenuhi. Nah, sumbernya dari mana aja? Zinc itu banyak di protein hewani dan kacang-kacangan atau biji-bijian, seperti telur, kemudian, makanan laut, ayam, hati sapi, terus ada dari sereal dan biji-bijian kacang-kacangan. Oke, selanjutnya zat besi dan selenium ini fungsinya untuk meningkatkan pertumbuhan sel imun. Nah, sumber zat besi itu banyaknya kalau di lauk hewani itu dia yang warnanya merah kayak, hati sapi, kemudian ada daging sapi, tuna, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kalau selenium ini lebih banyak di ikan-ikanan dan makanan laut. Selanjutnya protein, ini adalah komponen utama penyusun antibodi. Protein ini sumber protein ini ada di lauk hewani dan nabati. Lauk hewani itu seperti daging sapi, daging ayam, ikan, telur, susu, dan yang lain-lain ya, makanan laut juga. Selanjutnya tips mengoptimalkan makanan untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan imunitas.